Sebelum kita memulai ya, untuk pertemuan kali ini saya persilakan dulu untuk ketua kelasnya ya, menyiapkan, berdoa dulu. Kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa dan menyiapkan diri masing-masing untuk pembelajaran 2 jam ke depan. Siap? Ya. Oke. Jangan terlalu tegang. Udah pada makan belum? Belum. Waduh. Ya, nanti setelah ini kita makan masing-masing ya. Ya. Oke, siapkan dulu ketua kelasnya untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, siap. Cok. Sikap doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya masih ingatkah kalian dengan yang kemarin materi di pertemuan sebelumnya? Tapi sebelum itu saya mau ngabsen dulu nih. Tadi saya lihat, perhatiin ada beberapa teman yang nggak masuk untuk hari ini. Oke. Saya absen dulu ya. Oke. Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Tanti kemana? Sekarang hari Senin. Tanggal 19, 12. Tanti kemana? Alpa. Terus apa lagi? Erisa kemana? Aduh, Alpa lagi. Ada lagi? Novi. Sakit apa Novi? Udah berapa hari? Hari ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan cepat sembuh Novi. Terus ada lagi? Cynthia kemana? Cynthia sakit. Oke, lagi? Siapa lagi? Tidak ada. Oke. Anis. Anissa kemana? Izin kemana? Kan belum libur. Oke. 1, Tanti, Erisa, Novi, Cynthia, dan Anissa ya. Oke, mudah-mudahan mereka yang sakit segera sembuh, yang izin ya mudah-mudahan nggak terlalu lama izinnya, yang alpa segera disadarkan. Karena biasanya kalau ada alpa 1 itu ada alpa yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu menjadikan suatu hobi jadinya ya. Itu tidak baik. Kalau memang hobinya sifatnya positif sih nggak jadi masalah. Tapi selama hobinya itu sifatnya yang negatif seperti ya, alasan dari berangkat dari rumah, yaitu menjadikan suatu kebiasaan yang nantinya menjadi hal yang tidak baik dan menjadi mendarah daging nantinya pada saat kamu nanti ya, mudah-mudahan kita sehat semua, umurnya panjang. Hal-hal yang seperti itu dihindari karena tadinya membuat diri kita itu menjadi menyepelekan ya segala bentuk suatu kegiatan dan kewajiban kita sebagai manusia. Oke, itu mungkin amanat dari Bapak. Mudah-mudahan yang di sini tidak meniru apa yang mungkin menjadi hal yang negatif dari teman-teman ya. Justru harus mengingatkan ya, kita sebagai siswa kewajibannya apa. Taunya kita itu kan cuma belajar, terus memberikan apa yang kita bisa berikan ke orang tua maupun pihak sekolah. Biar nanti orang tua kalian tidak sia-sia memberikan harta hanya berupa ilmu, tetapi harus kalian manfaatkan. Karena nggak semua orang tua itu bisa memberikan harta berupa materi, ya. Karena yang namanya harta itu, ilmu itu nggak akan habis dibandingkan harta kalau dikasih materi, biasanya itu. Karena materi itu biasanya kamu nggak bisa bawa, bisa habis. Tapi kalau ilmu, ya sampai kapanpun kamu berada dimanapun itu akan kepake, ya. Nah itu bisa kalian manfaatkan, ya. Dan jangan sampai kalian lupa akan kewajiban kalian sebagai siswa, ya sebagai siswa aja, itu ya. Jangan sampai menyalahgunakan, paham ya? Oke, terima kasih untuk yang bisa paham. Oke, siapa yang terlambat? Yuk masuk. Waduh, siapa ini? Terlambat, waduh, dari mana? Macet atau kemana ini? Oke, silakan duduk. Sok, lewat sini. Ya. Ya. Nah, ini juga contoh buat kalian kalau terlambat, bagus, masuk aja, jangan sampai cuma di gerbang lihat udah masuk.
balik lagi aja nggak masuk. Ya ini saya apresiasi yang terlambat, walaupun kalian terlambat tapi kalian masih bertanggung jawab dan berani untuk tetap hadir di sekolah walaupun terlambat. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa udah terlambat, lebih baik nggak usah masuk sekalian. Jangan ya. Nah itu contoh yang baik, walaupun terlambat tapi harus tetap masuk. Ya, apresiasi. Oke. Sebelumnya tolong diingatkan kemarin sebelum nanti saya ke materi yang mungkin hari ini masuk di strategi pemasaran ya, strategi pemasaran. Tetapi saya pengen dulu melihat, masih ingat nggak kalian dengan materi yang minggu kemarin yang telah Bapak sampaikan? Atau tugasnya yang kemarin dikirim ke Google Form, ada yang belum? Ada, kenapa? Cung, yang belum, yang tugas kemarin yang 5 soal itu. Cung, yang belum, kan Bapak udah kirimin harus ke Google Form ya. Cung, yang belum. Cung. Nah dia, waduh masih banyak ini yang belum. Kenapa belum nih? Lupa. Wah, ini mah. Kenapa belum nih? Ayo. Alasannya apa? Harus ada alasannya. Lupa, nggak ada kuota, atau malas, atau kalau nggak punya kuota, ya oke, saya maklumi. Tetapi tetap harus kalian kerjakan. Karena apa? Ya karena kewajiban kalian. Saya harus memberikan nilai, kalian harus memberikan kewajiban kalian, yaitu menyelesaikan tugas. Oke. Untuk tugas yang belum saya tolerir dan saya berikan waktu sampai hari ini, nanti segera dikirim sampai jam 4 sore ke link yang sudah Bapak share di grup kelas ya. Tolong ya. Jadi Bapak tidak akan memberikan kebijakan lagi kalau memang hari ini kalian tidak mengumpulkan, karena Bapak harus rekap itu nilai kalian. Paham ya? Kalau tidak punya kuota, tetap boleh kalian kerjakan di sekolah. Nanti ada wifi di sekolah, bisa kalian fasilitas yang diberikan, bisa kalian. Passwordnya nanti kalau memang kalian nggak punya kuota ya. Kalau kalian udah punya, masa sih nggak punya kuota? Jajan aja kalian sehari berapa? Ayo. Wah, 5.000 masa segini ininya? Nggak mungkin ya. Saya yakin orang tua kalian itu memberikan uang jajan itu lebih daripada yang lebih ya, dibandingkan kalian memang, kalau memang untuk terkadang kita juga tidak bisa memaksakan, tapi saya yakin kalau kalian mau berusaha dan ada bertanggung jawab pasti akan bisa ya. Nanti kalau seandainya tidak, silakan nanti menggunakan fasilitas di sekolah kalau memang kalian mau ya. Nanti wifi-nya bisa tanyakan nanti passwordnya ke Pak Ugi ataupun ke Pak Aep ya, yang mengelola internet di sekolah. Paham? Ya, jadi tidak ada lagi alasan yang tidak punya kuota. Saya tidak mau ya, karena itu hari itu tugasnya. Masa sih nggak dikerjakan? Paham ya? Oke. Tadi balik lagi ke yang tadi pertanyaan saya sebelum kita masuk ke strategi permasaran. Ada yang masih ingat nggak apa itu media? Apa itu promosi? Coba, Cung. Ya, jangan lihat buku. Ayo, secara gambarannya aja apa? Ayo, apa itu media? Apa itu promosi? Gitu aja lah. Ya, kalau kalian melihat buku itu akan susah. Nanti kalian memahami karena di situ itu teori biasanya. Tapi kalau kamu tahu apa itu media, apa itu promosi, paling tidak sudah punya gambaran apa itu media. Media itu apa sih? Ayo, Cung. Sepengetahuan kalian aja, seingat kalian. Media itu apa? Ayo, yang keras suaranya. Ya, apa? Segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, itu kalau lihat buku seperti itu ya. Cung, yang nggak lihat buku, ini mah Bapak pengen yang nggak lihat buku. Ya, biar kalian itu nempel ke sini. Walaupun nanti ditanya di jalan sama saudara atau teman. Kalau media itu apa sih? Kamu kan di SMK, kamu kan belajar misalnya gitu. Jangan sampai kamu, aduh lupa lagi. Oh enggak, kalau enggak lihat searching dulu. Nah jangan. Jadi menunjukkan bahwa kalau kamu seperti itu kelihatan yang tidak bisa menjawab, kelihatan bohong kamu itu, berarti nggak belajar gitu kan. Walaupun sekarang media bisa kamu lihat dimanapun. Ya, dari media online, media cetak, media massa, dan media poster. Ya, tapi apa itu media?
Mana kerjakannya? Jangan sombong. Saya akan dari awal kayak penggabungan dari alat sama itu tadi itu apa ngomong. Nah, 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 itu ya, ya benar. Itulah gambarannya untuk media promo. Itu yang sekarang saya nanti akan menyampaikan pemasaran media yang aku kemarin sudah buat untuk yang sudah saya buat. Media yang saya berikan itu adalah media online sama wah kamu sudah dibuat. Sudah ya, saya harapkan sudah karena itu pekerjaan kelompok Kerkom. Ya, kerja kelompok kalian itu ya. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Nanti untuk itu saya periksa untuk kegiatan proyek yang buat sama kalian pada saat kemarin, yaitu membuat media online sama brosur ya. Itu saja saya akan periksa. Sebelum ke pemeriksaan itu nanti saya akan coba untuk kita lanjut ke materi di bab 5, yaitu mengenai strategi. Ya, dibuka, dikeluarkan bukunya. Di bab 5 ada strategi pemasaran. Oke, sudah dilihat? Oke. Halaman berapa? 103. Oke, udah semua dibuka. Halaman berapa? 104. 104. Oke, saya catat pemasaran ya. Nah, lihat dulu buat pemasaran. Yang belakang. Silakan ya. Ini ada tadi pemasaran. 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 Bandara. Bandara Solar dan Solar 2009. Ya, mengutip dari Asosiasi Pemasaran Amerika memberikan pengertian bahwa pemasaran sebagai itu di buku paket ada sebenarnya ya. Ya, kalau kalian ya itu tadi bisa membaca, bisa dilihat, menelaah, di buku itu ada sebenarnya. Bapak hanya memindahkan saja. Ya, paling tidak. Nah, itulah terkadang kita untuk melihat suatu materi itu kita tidak tahu di mana itu pengertian-pengertian ini, karena apa? Kebiasaan kita itu udah hilang sekarang. Ya, literasi kita itu udah hilang. Ya, padahal itu semua ada sebenarnya di buku. Cuma hanya kalau untuk di media online, silakan kamu cari. Itu hanya bagian dari penambahan saja. Ya. Apa aja sih pengertian dari pemasaran dari para ahli itu seperti itu. Coba cari beberapa para ahli yang menyatakan pengertian dari pemasaran. Dan itu ada di buku juga, ya. Itu ada di buku ya.
Konsep pemasaran. Yang pertama apa? Kebutuhan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, permintaan. 4? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma ada 3. Kenapa sih pemasaran itu butuh? Yo, ada yang tahu? Ya, kenapa? Nah, itu. Ada lagi? Kalau keinginan apa? Ya. Nadia. Oke. Untuk yang permintaan? Ya. Permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung kemampuan dan kesediaan untuk membayar dan membeli. Oke, itu. Jadi ada 3. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Oke, lanjut. Sini ada penawaran pasar produk, pelayanan, dan pengalaman. Market, offering, produk, service, dan expresses. Ya. Oke, lanjut. Nilai pelanggan dan kepuasan. Customer, value, dan satisfaction ya. Oke, itu kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan itu biasanya dari customer dulu ya. Baru dia dari nilainya, value, dan satisfaction ya. Itu dari pemasaran. Ada pertukaran dan hubungan, exchange dan relationship ya. Yaitu pertukaran biasanya melalui relasi ya. Jadi pemasaran itu bagaimana kita ada jaringannya atau enggak, luasnya enggak, luas jaringannya seperti apa, dan itu biasanya dari orang-orang yang mungkin memasarkan produk itu apakah punya cara yang jitu, punya cara yang bagus untuk memberikan apa ya istilahnya penjelasan ataupun arahan untuk produk ataupun barang dan jasa tersebut. Biasanya relationship ya, kekeluargaan biasanya lebih enak gitu ya, memberikan penjelasannya. Next, selanjutnya pasar, market. Nah, ini adalah market yang mungkin sangat-sangat menentukan pemasaran itu. Ke arah mana barang atau produk atau jasa tersebut akan dipasarkan. Ya. Apakah ke golongan menengah atas, menengah ke bawah, atau tengah-tengah, middle di situ. Ya. Jadi tergantung dari konsumen produk barang dan jasa tersebut. Ya, kalau misalnya produknya harganya sangat tinggi, berarti dia harus menawarkan ke pasar kelas atas. Nggak mungkin kelas menengah ataupun middle, walaupun ada itu kelas middle. Cuma dia butuh pertimbangan, banyak sekali pertimbangan. Kenapa saya harus membeli ini? Apakah penting nggak produk ini? Apakah lebih penting mana antara mungkin kebutuhan yang lain? Kalau mungkin buat orang-orang yang high class, yang levelnya tinggi, mungkin nggak akan berpikir lagi. Ya, karena mereka ya uang ada, terus butuh juga, ngapain juga berpikir-pikir. Ya, tapi kalau mungkin, samalah seperti kalian, kalau mungkin budget kalian misalnya punya anggaran 2 juta misalnya, saya mungkin ganti HP yang lebih high, yang lebih kapasitasnya lebih tinggi. Perlu nggak kira-kira dengan budget 2 juta? Misalnya kamu memberikan HP yang iPhone misalnya. Kira-kira butuh nggak? Hah? Budget cuma 2 juta nih, tapi kamu pengen marketnya itu yang high gitu. Kayak beli iPhone dan lain sebagainya gitu kan, yang lebih di atas 2 juta. Kira-kira itu butuh nggak buat kalian? Nggak akan butuh kalian, tapi dengan harga 2 juta kamu akan berpikir, oh, lebih baik saya beli yang 2 juta aja. Dan saya juga untuk membeli yang lebih dari 2 juta saya nggak punya uangnya. Nah gitu ya. Jadi harus bisa memilah dan memilih mana sih yang kira-kira lebih penting, gitu kan? Paham ya untuk itu ya? Jadi market juga di sini sangat menentukan, ya. Membuat suatu produk itu saya harus memasarkan produk ini ke kelas mana, gitu. Kalau kamu pengen beli baju misalnya ke mall, berarti kan kelasnya itu udah high kan? Jadi karena di situ tidak ada transaksi biasanya tawar menawar, udah ada bandrolnya harganya, nggak bisa kamu nawar. Beda sama di pasar geng, ya harga 20.000 kan ditawar 10.000,
gitu kan? Enggak diberikan 10.000, naik lagi 15.000 kan gitu. Jadi kita harus lihat dulu pasarnya, ya. Tapi nggak mungkin juga yang di pasar-pasar yang kelas menengah ke bawah itu dia masarkan produk di kelas menengah ke atas, nggak mungkin ya. Tapi karena ada kualitas, ada barang juga di situ, ya. Paham ya? Oke, next. Proses pemasaran. Nah, di situ ada yang pertama apa? Nah, pengenalan pasar yang tadi itu ya, kita harus tahu ini pasarnya kemana dulu, ya. Jangan sampai kita salah masuk. Tapi kebanyakan juga kita kalau ya sebagai manusiawi ya, manusia itu manusiawi ya, kita cuma hanya masuk ke mall, tapi nggak beli, cuma hanya cuci mata, lihat. Ya mungkin suatu hari nanti bisa tercapai kalau barangnya masih ada. Karena pasarnya, ke mall, ke Jogja, Sugano aya nu murah, barangkali aja ada yang murah, ya. Tapi belum tentu dia akan beli. Ya, dia akan berpikir lagi, di dia harganya segini. Mungkin di tempat lain ada yang lebih murah. Ya. Jadi nggak harus langsung beli kamu pergi itu. Kamu mengenal pasar di situ itu, ya. Kamu akan bandingkan misalnya di department store, boleh saya sebutkan tempat, misalnya Jogja sama Borma itu akan beda harganya. Kamu mengenal lebih mana? Tergantung dari apa yang tadi kamu punya. Ya. Kalau kamu lebih high, mungkin akan pergi ke Jogja Department Store. Tapi kalau mungkin kamu cenderung menengahnya lebih harga di Borma, mungkin kamu nggak akan ke Jogja, langsung aja ke Borma. Gitu ya. Produk dengan barang yang sama misalnya, walaupun kualitasnya Dus. suaranya ya. Oke. Strategi pemasaran yang akan kamu buat kayak kemarin saya medianya adalah online sama brosur. Nah, sekarang nih produk kamu itu sedemikian rupa supaya minat lebih banyak.
menentukan barang atau jasa ada 3. Yang pertama apa? Mempercepat atau pelamahan bahan. Yang kedua yang ketiga suaranya mematikan ya. Kewalahan ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup, oke. Pintar-pintar, Nah ini yang ketiga, ada analisis. Nah, jangan lupa kalau di setiap pemasaran itu pasti ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Adalah kekuatan. Yang kedua, weakness. Yaitu kelemahan. Yang ketiga ada opportunity, yaitu yang keempat ada strength. Ada kelemahan, ada peluang, dan biasanya dimanapun kita berada seperti itu. Jangan kita mempunyai suatu usaha. Kita yang bekerja aja pasti ada itu. Kita punya kekuatan, kita punya kekurangan, kita punya peluang. Pemasaran ini, karena apa? Kekuatannya di situ bisa meraup keuntungan banyak dari konsumen. Misalnya kalau memang produk kita diterima, ya. Kelemahannya apa? Ya kelemahan produk kita itu dengan orang yang lain yang baru-baru. Biasanya kalau di kita itu kalau yang ini rame biasanya ada di situ membuat suatu karya atau produk atau barang dan jasa. Ya jangan sampai monoton aja. Pasti ada kelemahannya itu. Ya, ibaratnya ya kita upgrade lah, diupdate terus ya. Jadi jangan sampai kita. Nah, peluangnya apa? Jadi kita melihat peluangnya. Jadi produk kita itu kalau orang lain udah bisa meniru, kita jangan diam aja nunggu bola, tapi kita harus lagi cari peluang yang sebanyak-banyaknya yang mungkin bisa bersaing lagi dengan produk yang baru itu. Paham? Oke. Nah ini pesaing-pesaing. Lagi ada di atas daun. Ya, di atas daun. Kita itu banyak tanpa kita sadari. Ya, itu adalah suatu hal di suatu ya, nggak mungkin kita cuma ada nyaman, produk kita sudah diterima, kita ya membanting terus kualitas, terus istilahnya ya setelah di situ kita untuk terus berinovasi, berinovatif dan kritis di situ. Harus apalagi yang harus saya buat. Paham? Itu untuk analisis SWOT. Oke. Yang selanjutnya nah ini menembus pasar, menentukan strategi pemasaran. Yang pertama ada menembus pasar, mengembangkan pasar. Terus apalagi yang ketiga? Nah itu, terus yang keempat? Ya, kelima? Yang keenam? Tujuh? Oke. Itu biasanya ya bagian dari menentukan cara. Ya, strategi cara. Ya, di saat cara kita 7 poin ini kira-kira bisa masuk semua nggak dipakai atau hanya beberapa yang bisa. Ya, jadi nggak harus mesti 7 poin ini yang dipakai. Ya, strategi itu bagaimana caranya lah, cara ya ala di mana kita itu membuat strategi yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh banyak orang. Jadi nggak harus 7 poin ini. Kalau 7 poin ini dijalankan bersama-sama, pasti ada yang tidak bisa jalan satu. Jadi nggak harus semua bisa dijalankan bersama-sama. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, proses pemasaran. Nah, itu apa tanda di situ? Ada apa? Maps. Ya, ini menentukan alat pemasaran. Oke.
Bauran pemasaran. Yang pertama, map atau map. Yang pertama ada produk. Yang kedua ada harga. Yang ketiga ada itu biasanya siapa cung yang suka belanja di media online? Kalau produk itu kita udah tahu ya. Misalnya kita beli kosmetik ataupun apa, perempuan mah atau baju ataupun ditarik ya, bukan. Atau itu dipilih yang mana? Tempat ya. Jadi bisa diceknya bener enggaknya kamu gimana sih? Apa solusinya biasanya? Nanti ya. Tapi kalau punya produk terpusat, apakah boleh atau enggaknya? Bentar. Tes. Oke, lanjut ya. Tes. Lu. Terus. Bentar ya.
Tes. Oke, lanjutkan. Ada pabrik yang selanjutnya adalah pengecer dan ke pelanggan. Pabrik, pedagang besar, pengecer, pelanggan. Pabrik, pedagang besar, pengecer, dan pelanggan. Itu produk barang industri. Saluran distribusi untuk produk barang atau industri. Nah, ini biasanya yang ada di pabrik besar. Prosesnya seperti ini saluran distribusinya, barang dan produknya. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Jung, yang mau ke belakang, kalau kelihatan letih, lesu, yang mau ngantuk, yang mau ke air, silakan saya beri kesempatan sebelum lanjut. Biar fokus, kita masih ada beberapa jam ke depan untuk materinya. Yang mau ke belakang? Oke, nggak apa-apa. Pengen minum Pak ini. Boleh, kalau mau minum silakan. Minum. Ya, bawa. Ada Pak. Ya, tapi kalau nggak bawa ya jangan minta ke Bapak. Ya. Merumuskan rencana pemasaran, target penjualan. Ada anggaran pemasaran, pasti. Ya, target penjualan berapa persen misalnya dari barang yang dibuat, anggarannya pemasarannya berapa, itu pasti ada di setiap perumusan rencana pemasaran. Alokasi marketing, mix ya. Nah, itu biasanya lokasinya di mana aja sih untuk memasarkan produk tersebut ya. Penetapan harga juga harus disesuaikan dengan apa yang mungkin jadi kendala nantinya di luar sana. Ya, itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jangan sampai kita merugi kalau menetapkan harga. Jangan sampai salah. Nanti ada pembukuan. Alokasi anggaran pemasaran pada produk tersebut juga harus ada ya. Jadi jangan sampai cuma hanya penetapan harga aja tetapi anggaran pemasaran pada produk tidak ada. Nah, ini tujuan strategi pemasaran. Oke, bisa dibaca di situ. Ada enggak tujuan strategi pemasaran? Kalau di sini nggak kelihatan, misalnya ini ada secara umum strategi pemasaran itu apa sih? Nah, itu bisa kalian baca. Yang memaksimalkan, mengkonsumsi atau memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Halaman 118. Maksimalkan Kepuasan pelanggan kepuasan melalui berbagai penawaran yang diinginkan konsumen. Ketiganya, memaksimalkan ragam pilihan produk yang ditawarkan sehingga pelanggan dapat memiliki beragam pilihan juga. orang bacanya jangan barang kelihatan kayak gitu. Ya, sok siapa? Ya, yang poin 4, yang D. Memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada para pelanggan dan menciptakan iklim yang efisien. Ya, kedengaran yang lain? Kedengaran. Oke, faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi pemasaran. Yang pertama, ada beberapa itu, ada 3. Yang pertama ada situasi ekonomi, daur hidup produk, posisi perusahaan di pasar. Nah, itu sangat berpengaruh menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Dalam tahapan strategi pemasaran, ada segmentasi. Oke, perhatikan ini dulu, ada segmentasi. Apa itu segmentasi? Cung, satu orang. Segmentasi itu bawa itunya. Segmentasi apa? Cung, ya, sok. Segmentasi adalah kegiatan membagi atau mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, watak, dan perilaku pembeli. Oke, itu segmentasi ya. Oke, yang keduanya ada target. Apa itu target?
Ya. Itu pakai itu dulu, pakai itu dulu, pakai itu dulu. Target adalah memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Target adalah memilih satu atau lebih Cek. segmen pasar untuk di targetnya apa? Berapa lah? Banyak target. Posisi produk. Cung, posisi produk. Yakin? Sebelahnya. Nah, tinggal baca lah. Posisi produk, Pak. Ya, betul, posisi produk. Posisi produk diartikan sebagai cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan beberapa atribut penting atau tempat yang diduduki produk dalam benak konsumen dibandingkan hubungan dengan produk-produk pesaing. Ya, dapat diartikan sebagai cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan beberapa atribut penting. Oke. Ya. Jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, ada strategi pemasaran yang tidak membedakan pasar, undifferentiated marketing. Oke. Yang kedua, ada strategi pemasaran yang membedakan pasar, differentiated marketing. Yang ketiga, apa? Ya, strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Klasifikasi posisi persaingan berdasarkan perilaku industri. Ada 4. Strategi pemimpin pasar. Yang keduanya, strategi penantang pasar. Yang ketiganya, yang keempat. Nah, itu pengertiannya ada, bisa kalian baca ya nanti ya. Oke, untuk biar cepat. Oke, ada pertanyaan untuk materi strategi pemasaran ini? Sebelum nanti kita lanjut. Ya. Nah, itunya. Jadi strategi pemasaran yang baik itu seperti apa, Pak? Oke. Strategi pemasaran yang baik. Dari tadi wacana paparan yang mungkin ada di depan, bisa kalian berikan suatu gambaran bagaimana sih cara kita atau seseorang memberi yang baik. Seperti apa sih gambaran? Cung dulu baru nanti klipnya. Bebas. Apa sepengetahuan kalian? Cung. Anita mungkin? Mau Anita? Siapa? Bagaimana sih cara memasarkan dengan cara yang baik? Iroh? Mau Iroh? Ayo Iroh, mau nggak? Ayo. Ayo mau siapa? Bagaimana caranya kita memasarkan dengan cara yang baik? Atau mungkin dengan cara kalian sendiri? Mau seperti apa? Nanti tugasnya seperti itu. Ayo. Ayo. Wati, mau Wati? Ayo. Sebelum nanti Bapak berikan penjelasannya juga, berarti menguatkan. Ayo. Ayo. Oh, ayo. Saya kasih waktu 2 menit. Ya. Bagaimana cara memasarkan produk yang baik? Itu jatuh Nadia, itu punten. Kertas itunya. Ayo, siapa? Nanti acungkan tangannya. Ayo, Fitri, mau? Silakan. Seperti apa? Terserah kamu. Ya, bagaimana caranya memasarkan yang baik gitu ya pertanyaannya ya? Tadi Jen, ya pertanyaan itu ya.
menurut kamu seperti apa sih caranya, metodenya bagaimana, atau mungkin strateginya bagaimana memasarkan dengan cara yang bisa diterima masyarakat, nah, atau konsumen? Salah gak Bapak? Ya nggak apa-apa. Kita kan belajar untuk berani mengungkapkan, berani untuk bernarasi, dan berani untuk memberikan statement dari pertanyaan. Oke. Pertama, Ya, yang pertama, dengarkan. Yang lain. mengenal produknya dengan baik. Mengenal produknya dengan baik. Sebentar, saya tulis dulu biar tidak lupa. Cara apa tadi? Strategi pemasaran yang baik. Pemasaran yang baik. Yang pertama tadi apa? Mengenal produknya dengan baik. Produk. Terus? Ada lagi? Tadi itu apa? Lupa lagi. Bentar Pak. Ya, sok. Lupa, Pak. Sebelahnya mau menambahkan? Ada di diskusi Pak. Ya, oh diskusi, Tadi ya. kedua teh. Kali. Yang pertama, mengenal produk dengan baik. Terus, apalagi selain produk? Kira-kira? Udah enggak? Ayo, Yang kedua, ya. memahami strategi pemasaran pesaing. Jadi orang lain gini Pak, paham strategi gimana kan kayaknya? Gimana? Memahami strategi pesaing lain gitu. Jadi kita punya strategi Mengetahui pesaing. Mm-mm. Mengetahui strategi pesaing. Mengetahui strategi pesaing. Aku tambahin. Terus yang ketiga, ada? Ayo coba cari. Lagi enggak? Menentukan penetapan harga. Ya. Ayat ketiga. Ya. Yang ketiga apa? Menentukan biaya murah tapi Nah, kualitasnya bagus. Itu. Menentukan harga. Itu yang utama. Itu yang utama. Harga. Ya. Terus ada lagi enggak? Siapa tadi? Eis tadi teh? Oh, Siti. Ya, kirain Eis ya. Nah, itu hasil dari diskusi itu seperti itu harusnya ada. Oh, ya, jadi jangan sampai diskusi tapi tidak ada solusinya. Ya, minimalnya ada. Ya, selain harga apa lagi? Kira-kira? Lokasi. Nah, itu. Oke, yang lain jangan Eis sama Fitri aja. Yo, oh, Siti. Jangan Siti aja. Ya, yang lain. Yo. Siapa? Engkom mana ya? Engkom teh? Engkom. Oh, nggak masuk ya. Ayo siapa? Mariam. Jangan Siti aja. Siapa? Siapa lagi? Nanti kan udah tadi dijelaskan di PowerPoint ada beberapa tuh yang menjadi proses pemasaran yang baik seperti apa. Yang pertama tadi apa? Mengenal produk dulu betul. Terus lokasi, harga, strategi. Ya. Ya, tapi paling tidak sebelumnya kita harus tahu. Yang pertama benar, ini tadi mana? Produk dengan baik. Mengenal produk itu dengan baik. Kalau kita membeli produk, tidak tahu itu buat apa. Ngapain juga gitu. Kita sibuk dengan produk tersebut. Kalau memang tidak berguna, manfaatnya buat kita. Ya. Setelah tahu produk itu berguna buat kita sebagai konsumen, yang keduanya adalah nih, harganya. Kira-kira itu terjangkau enggak sama dompet kita? Kalau kita nggak usah lagi pusing-pusing untuk melihat produk tersebut. Kita beralih aja lagi ke produk lain yang kira-kira sesuai dengan dompet kita. Kalau ini 2 poin ini udah terjawab, tinggal
lokasi. Lokasinya di mana? Jauh nggak kira-kira? Strategis nggak? Ya, memasarkan produk tersebut. Kalau kira-kira strategis, ya oke, kita buka di situ. Ya, tapi kita harus tahu juga kelemahan, kekuatan, pesaing, dan apa lagi? Peluangnya, bagus atau enggak? Gitu. Baru yang di sininya, tadi pesaingnya ini. Apakah ada nggak di situ pesaingnya di produk kita? Kalau ada, pasti akan menjadi suatu bentrokan di situ. Ya, karena itu adalah pesaing. Ya, paling tidak ada komitmen di situ. Walaupun sama produk, tapi jangan saling menjatuhkan intinya. Ya, contoh lah, jangan jauh-jauh. Di situ Indo, itu, ya, walaupun jaraknya nggak jauh, tapi di situ ada komitmen di di perusahaannya. Boleh kamu di situ, jarak berapa meter dari situ, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan, menjelek-jelekan dari satu produk ataupun ke produk yang lain. Di situ ada produknya sama, di situ juga ada. Harganya pasti ada bedanya. Nggak pernah tuh berantem antara si A dan si Indo. Nggak pernah gitu. Karena apa? Udah komitmen di situ, di atasnya. Ya. Terus ada nggak yang kamu lihat antara si A, si Indo itu di pelosok yang tidak ada orang di situ? Biasanya dia lebih strategis lokasinya. Nah, itu. Bahkan sekarang ada yang sampai 24 jam. Atau mungkin bahkan yang sampai ekspres sekarang layanannya. Karena apa? Yaitu cara kita pelayanan pada konsumen. Ya pasti. Nah itu, terjawab? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup. Kalau enggak, terima kasih untuk materinya. Ya, kita lihat dulu sebelum nanti tugas yang kemarin itu mengenai produk, media promosi yang mungkin akan menjadi lanjutan dari strategi pemasaran ini. Oke, silakan duduknya yang kemarin kelompoknya sudah ada seperti yang kemarin. 5 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan buat kelompoknya yang kemarin. Oke, tinggal diputar saja, diputar duduknya. Oke, saya kasih waktu untuk melakukan istilahnya layout kelompok. Oke. 5 kelompok kemarin. Oke, silakan. Sampai terlalu berdekatan, ya. Ya, nggak apa-apa, yang masuk nggak apa-apa. Intinya kelompok yang kemarin sudah dibuat, silakan kembali lagi rapatkan kelompoknya. Terus tolong apa yang kemarin kalian sudah buat, ya produk yang kalian sudah buat, kemarin kan sudah presentasi tuh, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kalian sekarang coba, ya, nanti sama, kalian presentasikan juga sesuai dengan kelompoknya. Saya kasih waktu, harus bisa dan harus ada hasilnya hari ini, ya. Bagaimana dari produk yang kalian buat itu dengan menggunakan media promosi sekarang menjadi strategi pemasarannya seperti apa? Ya.
kemarin produknya apa? Silakan kamu ingat-ingat lagi bagaimana. Sekarang tinggal kamu bagaimana sih strategi pemasarannya dengan produk yang kamu buat kemarin. Ya, paham? Oke, silakan di kertas lembar nanti dikumpulkan. Oke, silakan tulis nama kelompoknya. Sekarang untuk strategi pemasarannya seperti apa? Ya, media yang kamu buat kemarin yaitu media brosur dan media online. Nah, sekarang bagaimana strateginya memasarkannya produk tersebut? Silakan diskusikan, saya kasih waktu. Di kertas lembar ya, di kertas lembar. Nih, yang bawa pulpen siapa nih? Saya kasih pinjam. Kalau banyak semua, waduh, nggak bisa. Hah? Oke, nih saya kasih pinjam. Waduh, kalian mah ya, kalian mah perempuan tapi, oke, ya, ayo, masa sih nggak ada lagi? Silakan. Oke, silakan diskusi. Jangan ada yang ngobrol, apalagi cuma bercanda. Silakan kamu bisa melihat internet juga kalau memang butuh gambaran, butuh masukan. Jadi kalau tidak ada yang dimengerti, bisa langsung tanyakan, acukan tangannya ke Bapak. Ya, silakan. Jangan ngobrol, silakan keluarkan segera argumentasi kalian sama teman-temannya. Saya kasih waktu 20 sampai 25 menit. Untuk diskusi. Oke, Bapak izin ke air dulu ya, sebentar ya. Oke, jangan ribut. Yang ribut tolong namanya. Ya. Ya, sok cirian tah, Fitri. Haus urang. Ya, cai-cai atuh teh disuguhan pisan ieu haji. Kasih tanggal.
Bisa nu PIP akses ya. Internet nu hiji dua tilu. Pakai huruf kan ya? Oke ya, ini wifi-nya. Nah, itu passwordnya. Silakan kamu gunakan. Kalau yang tidak punya kuota, ya, yang punya silakan. Yang tidak punya, saya berikan fasilitas itu untuk pembelajaran, ya, silakan pergunakan. Oke, silakan itu kalau yang nggak ada kuotanya, tuh wifi-nya untuk searching kalian. Selain buku, misalnya. Udah dibuka itu wifi-nya, coba. Ada? Tuh, wifi-nya wifi akses. Passwordnya hiji. Ya. Udah jadi kan produknya, tinggal sekarang cara strategi pemasarannya seperti apa, gitu aja. Ya. Nanti Bapak tahu kalian caranya seperti apa, mudah-mudahan ada gambaran di situ. Nantinya produk yang akan yang telah kamu buat itu seperti apa. Yang kemarin kamu buat tuh produknya seperti apa. Itu yang itu aja, ya. Ya, karena kemarin kan produknya medianya adalah online sama brosur, ya. Nah, setelah kamu buat itu, mau bagaimana sih cara memasarkannya, gitu. Strateginya seperti apa sih, gitu, ya. Oke, silakan. Kamu search. Kan kamu udah dibuat kemarin, medianya udah ditentukan, media online sama media brosur, gitu. Ya, medianya tetap ya online sama brosur. Dan sekarang strateginya saja, memasarkannya seperti apa, kalian. Waktunya,
Oke, buat teman-teman yang ada bentar, sisanya boleh fokus perwakilan kelompoknya aja. Tugasnya tetap sama, nanti 5 soal saya akan kasih. Ya, tolong nanti kalian kirim di Google Form ya. Nanti itunya linknya akan Bapak kasih. Yang pertama soalnya mau ditulis atau mau didiktekan? Ditulis aja ya. Oke. Ini buat nanti di rumah tugasnya. Oke, ini 5 soal, nanti kamu tetap dibuat individu ya. Nah, ini individu, nanti silakan kamu kirim di, saya kirimin yang kemarin, linknya masih tetap sama, ya. Kan, saya nggak tahu seperti kemarin, minggu kemarin terjadi, silakan kerjakan, kalau ada kesulitan mengenai kuota dan selain sebagainya, silakan komunikasikan dengan saya, jadi jangan sampai kalian tidak membuat, ya. Paham ya? Oke. Ini ada 5 soal. Kalian buat nantinya dan boleh langsung isinya, boleh sama soalnya, ya. Oke. Oke, udah. Kelompoknya. Cung yang belum. Biar kita sama-sama beres. Kalau yang sudah semua. Sudah kelompoknya? Oke, sudah semua? Kelompok ini udah? Udah? Sudah? Sudah ya? Oke, untuk kelompok yang pertama, silakan kalian paparkan strategi yang telah kalian buat kemarin. Silakan.
Yang lain kelompoknya tolong disimak, ya, tolong diperhatikan dan tolong didengarkan. Kelompok 1 akan memberikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Yuk, silakan. Perkenalkan namanya dulu dari kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Yuk, berdiri. Itu udah di-on. Ya. Saya akan memaparkan strategi. Namanya dari kelompok mana? Namanya siapa? Saya dari kelompok 1. Saya bernama Ima. Saya akan memaparkan strategi pemasaran. Yang pertama, memilih lokasi yang strategis dan ramai khalayak. Ya. Dan yang kedua, harga diperuntukkan untuk menengah ke bawah, Ya. antara anak-anak remaja sampai orang tua pun bisa. Dan yang ketiga, keunggulan produk kami mempunyai rasa bervariasi. Ya. Dan yang keempat, mengoptimalkan sosial media sebagai strategi pemasaran. Oke. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke. Itu Sekian dari kelompok paparan kami. dari kelompok 1. Ya, berikan apresiasi buat kelompok 1. Oke, kelompok yang selanjutnya. Ya. Oke. Yuk, silakan berdiri. Perkenalkan namanya dulu. Sudah, itu belum. On belum? On. Yuk, Perkenalkan, nama saya Salpilis Nanggraini. ke sini, lihatnya ke sini. Kamera. Cara memasarkan produk secara online yaitu memperluas relasi dengan berbagai industri atau beberapa masyarakat sekitar. Tadi Kak. siapa namanya? Selfie. Selfie Setiawati, Lisna. Resnawati. Ya. Lalu meningkatkan periklanan melalui sosial media. Selanjutnya melakukan pengenalan merek dengan melakukan penelitian melalui teknik branding. Ya. Memberikan nilai harga yang menarik minat pelanggan, contohnya RP harga 9.900. Yuk. Oke, itu aja. Dah. Oke, terima kasih buat kelompoknya ini. Yuk, selanjutnya. Kelompok ini. 4 menit lagi waktunya. Cepat. Yuk, kelompok ini. Waktunya, ayo. Terus berjalan. Yuk. Perkenalkan, nama saya Siti dari kelompok Siti 4. Julaiha. Oh ya, siap. Ya. Yang telah dijelaskan di depan ada strategi pemasaran. Menarik ke yang kedua, mengikuti strategi pemasaran ke pesaing. Yang ketiga ada menentukan harga, bagaimana harga agar lebih murah tetapi banyak sekali masyarakat yang mengenalnya. Yang terakhir ada lokasi. Kita menjual ke lokasi seperti di bazar atau yang lainnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Oke. Yuk, selanjutnya kelompok ini nih. Yuk. Ayo. Kelompok terakhir. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 5. Untuk strategi pemasaran yang akan kita lakukan, yang pertama, sebentar, ada strategi yang strategi pemasaran menggunakan media sosial. Yuk. Jadinya kita di sini kan yang sudah diberitahu dari minggu lalu bahwa kami di sini menjual di Instagram, WA dan TikTok. Dan sudah dijelaskan juga bahwa pemasaran kami di TikTok itu ya seperti dari awal pembuatan sampai akhir itu kan bisa membuat
menarik konsumen Ya. karena diperlihatkan dari awal sampai akhir membuat produk ini. Ya. Dan yang kedua dari ini Pak, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Ya, Oke. jadinya ketika kita misalkan ada produk yang enak nih, kayak misal dari produk yang saya bikin, yang saya buat, itu kan bisa tuh kayak strategi yang seperti itu malah lebih cepat gitu. Oh, lebih Jadinya cepat. Ya. kayak konsumen lebih tertarik dari mulut ke mulut kan, karena Ya. langsung review dari Ya. orang tersebut. Nah, jadi Ya, segitu aja gitu Pak. aja. Ya. Oke, ya. Oke, itu beberapa paparan, beberapa gambaran mengenai produk yang akan kalian nanti pasarkan ya. Tentunya strategi-strategi yang udah kalian buat itu harus sesuai dengan apa yang mungkin bisa kalian lakukan di lapangan. Intinya semua yang kalian lakukan itu dalam hal yang masih satu jalur, masih satu hal yang sifatnya positif ya. Jadi tentunya besar harapan saya nantinya produk yang akan kalian pasarkan nanti bisa bersaing dengan produk-produk yang akan mungkin di kalangan masyarakat nantinya. Baik itu harga, rasa, kualitas, dan tentunya juga cara kalian memberikan pelayanan, servisnya. Itu yang lebih utama. Dan relationship, hubungan kalian dengan konsumen harus dijaga. Itu intinya ya. Oke, tadi Bapak udah menilai beberapa poin yang mungkin kalian sudah berikan. Intinya buat nanti di rumah, ya ini tugas kalian untuk pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama soalnya itu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kamu nanti kirim jawabannya di mana? Wah, Google Form nanti yang sesuai alamatnya sesuai dengan yang kemarin, minggu kemarin ya. Bapak harapkan tidak mau lagi terjadi yang tidak mengerjakan. Ya, kalau ada kendala silakan hubungi saya. Jadi biar ada solusinya. Paham? Oke. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, saya minta kira-kira kesimpulannya dari strategi pemasaran ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa kira-kira? Ayo, Cung. Ayo. Apa itu strategi pemasaran yang tadi kalian bisa dapatkan, poin-poin apa saja sih yang bisa kalian dapatkan? Ayo. Yuk. Berikan. Yuk. Saya Jenny Anggreni, Pak. Ya. Jadi kalau kesimpulan dari strategi pemasaran, jadi seluruh strategi, dasar-dasar strategi pemasaran harus dilakukan dengan baik Betul? agar terciptanya produk atau jasa diminati oleh pelanggan dan peminatnya banyak. Oke, itu aja. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ini. Oke, intinya dari kesimpulan yang mungkin bisa saya berikan bahwa strategi pemasaran itu sudah sangatlah penting ya. Kenapa? Karena itu akan membuat produk, barang dan jasa kita itu akan diterima di konsumen. Bagaimana caranya? Terserah. Intinya strategi yang kita tawarkan itu ada lokasi tadinya harus bagaimana, harga harus bagaimana, kualitas harus bagaimana, terus cara memasarkannya bagaimana. Intinya apapun itu bentuknya, ingat analisis SWOT tadi ada kekuatan, terus apa lagi? Kelemahan, terus apa lagi? Peluang, dan satu lagi ancaman. Dan itu harus kalian tetap ingat-ingat dimanapun kalian berada dalam strategi pemasaran. Paham? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya segera dibuat dan mungkin masih ada waktu untuk membuatnya. Jangan sampai terkendala dengan kuota. Intinya nanti akan ke bab 6 ya. Ya, mengenai apa itu bab 6? Bisa dilihat dulu apa sih itu bab 6? Menilai. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di berikut. Lagi jangan lupa tugasnya punya dilakukan sebelum meninggalkan kelas. Terima kasih untuk hari ini. Dipersiapkan lagi, sesuaikan lagi, ditata lagi biar tidak berserakan.